Kita kembali dalam acara Tafsir Pendidikan Islam bersama saya Raja Syahrazi Sukatan dan narasumber kita Dr. Ahmad Alim LCMA. Saya ingatkan bagi pemirsa yang ingin berinteraksi dengan kami membuka line interaktif di nomor 0811 913 3000. Pemirsa bisa menghubungi kami melalui telepon atau SMS dengan format nama, asal, kemudian pertanyaan. Kami tunggu pemirsa pertanyaannya. Berarti sebenarnya Islam juga punya investasi tersendiri, Sat, ya? Betul. Bukan hanya sekedar investasi secara materi, tapi ya investasi hakiki itu anak itu, Sat, ya? Betul. Anak yang ada soleh, investasi yang immateri sifatnya, yang hakiki tadi ya. Jadi investasi anak tadi dan ini adalah bagian dari keluarga, orang berkeluarga karena tentunya kepingin punya keturunan ya. Dan ini keturunan ini adalah investasi ya. Bukan hanya sekedar anak itu sebagai buah bibir ataupun sebagai kebanggaan ya. Karena memang di dunia itu ya orang itu secara umum ya dia punya kecondongan berbangga-banggaan dengan dia punya anak, anakku sekolah di sini, anakku prestasi ini, itu memang manusiawi begitu ya. Tetapi di dalam Islam, dalam psikologi keluarga Islam itu tidak hanya sekedar itu, lebih daripada itu. Anak itu tidak hanya sekedar sebagai sarana untuk membanggakan diri, bukan itu ya. Tetapi jauh dari itu semua adalah anak adalah sebagai investasi akhiratnya. Investasi hakiki yang tidak pernah habis ya. Investasi yang akan senantiasa meneruskan warisan kebaikan keluarga sampai kiamat ya. Sampai kiamat ya. Inilah yang disebut dengan estafeta ya, nanti kepemimpinan keluarga ya sampai diteruskan oleh anak-anak kita ya. Oleh karena itu Islam itu memiliki perhatian khusus di sini ya. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kalau kita lihat sejarah mereka, perhatian mereka terhadap keluarga khususnya untuk mewariskan nilai kepada anak-anaknya itu sangat luar biasa. Misalkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini ya, orang yang pernah didoakan Nabi agar diberkahi di keluarganya, termasuk anaknya. Jadi sahabat yang paling banyak anaknya ya Anas bin Malik ini. Keluarga yang beliau termasuk didoakan panjang usia dan panjang anak-anaknya. Doa Nabi. Nah, kita lihat sekarang Anas bin Malik itu seperti apa ya. Ketika mendidik keluarganya dan juga melihat investasi masa depan yang hakiki, yaitu investasi anak-anaknya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, bahwa innahu kana idza khatamal Qur'an ya, jama'a ahlahu wa waladahu wa da'a lahum. Ya. Jadi Anas bin Malik itu, keluarga besar Anas bin Malik itu ya, memiliki perhatian khusus ya terhadap Al-Qur'an ini. Bahkan ketika anak-anaknya, keluarganya itu sudah mengkhatamkan Al-Qur'an, dikumpulkan semua. Dikumpulkan ya. Jadi jama'a ahlahu wa waladah. Jadi istri dan anak-anaknya itu dikumpulkan semua. Jadi satu majelis, wa da'a lahum. Nah, kemudian dipimpin doa, ya, doa. Anas mendoakan mereka itu. Ya. Untuk apa? Ya betul-betul supaya keluarga itu menjadi keluarga yang berkah, dekat dengan Al-Qur'an ya. Ya. Betul-betul mereka akrab berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Ini sebenarnya Rabbi habli minas sholihin. Semua para nabi berdoa seperti itu. Doa Nabi Ibrahim, berikan aku dari dzurriyyah keturunan yang saleh ya. Bahkan kita diperintahkan ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, ini doa kita ya, doa kita semua kaum muslimin ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, berikan karunia agar kami bisa mensyukuri nikmat-Mu. Nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan, mudahkanlah kami untuk mensyukurnya. Ya. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nah, ini. Dan juga kepada kedua orang tua kami ya. Jadi bisa mensyukuri nikmat-Mu dan juga nikmat ya, yang Kau titipkan kepada kedua orang tua kami, yang keduanya mereka telah mendidik kami ya. Mudahkanlah kami untuk mensyukuri itu ya. Jadi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah ya.
dan mudahkan kami untuk beramal saleh yang Engkau ridhoi, ya. Wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati, ya. Dan perbaikilah, ya dzurriyyah kami. Jadi umat Islam itu harus punya kepedulian dzurriyyahnya tadi, keturunannya itu seperti apa, ya. Jadi jangan sampai mewariskan dzurriyyah yang dhi'afa, ya. Keluarga-keluarga yang lemah, ya. Lemah dari keimanan, lemah ilmunya, ya. Lemah akhlaknya, ya. Sehingga masa depan Islam menjadi lemah ketika keluarga lemah, kan gitu kan? Mempengaruhi ketika keluarga itu lemah, ya. Jadi ketika pendidikan keluarga setiap muslim itu lemah, tentu akan mempengaruhi lemahnya Islam, ya. Artinya Islam ini siapa yang membawa kalau bukan kaum muslimin, kan gitu kan, ya. Artinya kita menguatkan, ya, institusi keluarga kita, ya, dengan pendidikan keimanan, ya, dengan akhlak tadi, ya, itu sebagai syiar agama kita, ya. Karena yang akan meneruskan keislaman itu adalah keluarga, ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ya, tazawwadu al-wadud, kan gitu kan. Artinya disuruh menikah, kemudian memperbanyak keturunan, kan gitu kan. Memperbanyak keturunan, karena semakin banyak keturunan akan semakin banyak yang muslim, ya. Semakin banyak yang beriman dari keluarga yang dilahirkan dari keluarga yang beriman, insya Allah akan melahirkan keluarga yang beriman, kan gitu kan. Nah, ketika banyak keluarga yang beriman, ya, tentu syiar Islam ini kan semakin besar, tidak hanya di Nusantara tapi di seluruh dunia, ya. Nah, sehingga keluarga ini jangan dianggap hanya sekedar sepintas lalu, hanya sekedar kebutuhan biologis, tidak, ya. Keluarga itu adalah miniatur, ya. Miniatur masyarakat, miniatur suatu bangsa, ya. Bahkan miniatur dunia itu ada di keluarga. Ada di keluarga tersebut. Ada di keluarga. Dari, ya, keluarga lah semuanya. Dari keluarga lah sampai ke masyarakat, dari masyarakat, ya, sampai ke bangsa, ya, ke negara, sampai ke go internasional, itu semuanya berangkat dari keluarga tadi. Oleh karena itu Islam sangat perhatikan bagaimana keadaan keluarga ini. Inilah psikologi keluarga sebenarnya seperti ini, ya. Subhanallah. Jadi keluarga, ketika kita jadikan keluarga sebagai miniatur keimanan, ya, tentu masyarakat kita, bangsa negara kita itu akan menjadi beriman, ya, ketika keluarganya itu beriman. Memang awal induknya, ya, embrionya adalah dari keluarga. Dari keluarga ini. Jadi makanya sekali lagi kita tahan dulu, Ustaz. Betul. Kita akan lanjut pada segmen selanjutnya tentang bagaimana keluarga ini bisa membangun Islam akan lebih jaya lagi di awal dari keluarga ini. Betul. Subhanallah, menarik saya pemirsa. Kita akan lanjut pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Tafsir Pendidikan Islam Umat TV.